selamat datang di House 101. Saya Fani, kali ini saya akan mengajak kamu ke rumah yang didesain sendiri oleh pemiliknya. Nah, pemiliknya ini adalah seorang arsitek di sebuah architectural studio. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas soal konsep fasad dan atap datar di KB House. Dan bagaimana Fandi sebagai arsitek mengolah masa bangunan untuk menciptakan experience di setiap ruang. Kali ini, kita masih akan lanjut membahas soal pemetaan area di KB House, mezanin, pemilihan furnitur, sampai tips ngakalin budget saat membangun rumah. Dari tadi nih udah ngobrolin soal konsep, soal cahaya gitu-gitu karena menarik banget. Aku sampai lupa nih nanyain soal pemetaan areanya di lantai 1 dan sampai lantai teratas tuh ada apa aja sih, Mas? Oke, jadi kita mulai dari lantai paling bawah. Itu tuh dia tuh ada seperti kayak semi basement, jadi untuk parkir mobil. Di belakangnya ada dapur. Kemudian ada 2 kamar tidur sama 1 kamar mandi. Setengah lantai lagi di area mezanin, ini tuh lebih ke arah untuk ruang utama ya. Jadi ada meja makan, ada ruang keluarga juga di sini. Jadi pusat aktivitas tuh ada di lantai mezanin. Kemudian di lantai paling atas itu ada 2 kamar tidur yang nantinya akan dipakai untuk 2 kamar tidur anak dan ada 1 kamar tidur utama. Nah, bicara soal kamar tidur nih, Mas. Kenapa sih, Mas Fandi bikin rumah dengan 5 kamar tidur? Banyak banget kamarnya. Sebenarnya sih ya balik lagi ya tergantung kebutuhan sih. Memang waktu pas bikin ini nih memang kebutuhannya itu ya sebanyak itu kamarnya. Total penghuni rumah ini berapa sih, Mas? Sementara masih 4 orang, Van. Oke, berarti dengan jumlah 5 kamar tidur itu kedepannya memang memfasilitasi jika ada penambahan penghuni rumah, terus juga kalau ada kebutuhan yang tiba-tiba berubah, yang semulanya memang direncanakan sebagai kamar, tapi ada yang dijadikan tempat buat ruang kerja. Betul. Dan ruang kelas. Ruang kelas. Iya. Jadi justru ya ruangnya fleksibel aja gitu. Betul. Ya, Mas. Tadi menarik nih soal mezanin. Mezaninnya digunakan sebagai pusat aktivitas. Itu penerapannya dan pertimbangannya bagaimana sih, Mas? Karena kebetulan rumah sendiri, akhirnya itu memang lebih ke trial and error sih sebenarnya. Jadi aku tuh pengen coba merasakan experience ketika ada di lantai mezanin. Karena kan mostly kalau kita lihat di beberapa rumah tuh biasanya mezanin itu tuh selalu dipakai hanya sebagai ruang tambahan ya. Entah mungkin dipakai untuk mini library, tambahan ruang kerja atau mungkin ekstra kamar tidur untuk tamu gitu. Tapi di sini aku mau coba bikin tuh jadi pusat aktivitas utama gitu. Aku tuh ngerasa kayak di level mezanin itu tuh kita ada di ruang antara gitu. Nggak di lantai 1 tapi bukan di lantai 2. Tapi kita bisa dapat sebagian lantai 1, bisa dapat sebagian lantai 2. Jadi experience itu sih yang pengen coba aku hadirkan di rumah ini gitu. Makanya kenapa pusat aktivitas itu justru ada di level mezanin. Furniture-nya sendiri sebenarnya sih kita kombinasiin ya. Jadi di living room ini terutama banyak tuh kita pakai loose furniture sebenarnya. Tapi di master bedroom itu kayak lemari pakaian sama ranjangnya itu tuh kita bikin fix. Sebenarnya sih pertimbangan untuk si loose furniture itu sendiri karena memang lebih fleksibel aja sih berasanya gitu. Karena ini setting di living room ini sebenarnya cukup bisa kita geser-geser dan memang kebutuhannya seperti itu gitu. Karena kan memang di sini pusat aktivitas gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak lagi main, dia lagi pengen mungkin menggambar, dia mungkin pengen naik sepeda, jadi setnya bisa kita geser-geser. Nah itu tuh mungkin salah satu kelebihan dari loose furniture ya. Jadi kita bisa rubah settingnya sesuai dengan kebutuhan.
Untuk furniture-nya sendiri emang beli di yang sudah tersedia gitu di toko atau ada yang custom furniture ya Mas? Sebenarnya sih mostly akhirnya di sini custom ya. Kayak sofanya pun juga ini custom, kursi makannya pun juga custom. Jadi memang semuanya sih hampir semua kita custom sih untuk list furniture-nya. Yang menarik juga nih kalau tadi aku pas masuk adalah kabinet yang di samping tangga ya. Dia itu sepertinya berfungsi ganda juga kan. Betul. Dia sebagai railing tangga juga, sebagai kabinet juga. Itu emang udah dikonsepkan dari awal atau bagaimana ya Mas? Iya, memang udah kita coba setup dari awal seperti itu sih. Makanya waktu konstruksi kita sengaja nggak taruh railing yang entah kaca atau besi di sana gitu, tapi memang pengennya dibikin pakai furniture gitu, karena memang kita butuh storage juga, jadi memang ya udah sekalian kita manfaatin. Berasanya sih lebih casual jadinya gitu ya. Dan bukan cuma di situ sih sebenarnya, di meja TV ini pun juga sebenarnya dia tuh berfungsi ganda juga, karena kan di sebelah sana kan ada skylight, ada kaca. Jadi mengantisipasi supaya anak-anak mungkin nggak jalan-jalan nggak injek, nah kita bikin seperti ada meja TV yang memang difungsikan untuk meja TV, di bawahnya pun ada storage, tapi di atasnya itu tuh kita panjangin bisa buat duduk juga sebenarnya. Sekarang kita lihat-lihat ke lantai 3 yuk kan. Oke. Nah tadi aku udah keliling-keliling lantai 3, sekarang aku jadi penasaran nih Mas, mau bertanya soal ada nggak sih tantangan Mas Fandi sebagai arsitek yang mendesain rumahnya sendiri? Pasti ada sih ya soal tantangan itu, karena kan gimana ya, kita cukup tahu banyak hal, tapi sebenarnya kan pasti dalam membangun itu kan ada batasan-batasan, baik itu biaya gitu kan, terusnya juga kebutuhan juga gitu. Jadi akhirnya pengennya lebih banyak ruang terbuka, tapi kebutuhannya membutuhkan banyak ruang tertutup kayak gitu-gitu. Jadi tentunya sih pasti adalah batasan-batasan seperti itu. Jadi ya memang kunciannya itu tuh adalah ya di budget sama di kebutuhan atau fungsi itu. Itu yang menjadi batasan kita sih sebenarnya dalam mendesain. Kita bahas juga nih sebelumnya ngobrol-ngobrol soal skylight ya. Iya. Skylight yang awalnya materialnya bukan kaca gitu. Sebelumnya apa Mas? Polikarbonat. Iya, sebelumnya polikarbonat terus diganti gitu. Jadi ada opsi-opsi seperti itu juga. Betul. Termasuk kayak yang di lantai atasnya atapnya kita cor ya. Itu sebenarnya ada possibilities mungkin di beberapa waktu ke depan kita bisa tambahin fungsi di atas. Gitu kita tinggal bikin tangga pakai besi misalnya, terusnya nanti ya jadi ada fungsi tambahan, mungkin jadi rooftop gitu, kita bisa manfaatin. Jadi nggak semuanya harus diselesaikan dalam satu waktu gitu ya. Nah, terkait soal pembangunan rumah ini, ada proses kolaborasi juga kan ya dengan penghuni lainnya, dengan istri. Ada nggak sih Mas input-input yang dimasukkan ke dalam rumah ini? Sebenarnya sih waktu pas proses membangun ini memang posisinya waktu itu aku belum menikah ya. Jadi istri tuh mulai banyak terlibat saat kita mulai ngisi furniture. Jadi makanya pemilihan furniture-nya itu modelnya seperti ini, tipenya seperti itu memang akhirnya hasil kolaborasi sih. Mungkin dari diskusi dengan istri ada penambahan nggak ya Mas untuk pertimbangan seperti safety untuk anak-anak? Kalau safety-nya sendiri sih sebenarnya memang basicnya dari sebuah bangunan memang sudah harus memenuhi kriteria itu ya. Jadi kayak railing tangga itu juga kita bikin railingnya itu tuh cukup rapat supaya memang anak kecil tuh nggak bisa lolos. Stepnya juga tadi kita bikin nggak terlalu tinggi supaya memang lebih nyaman untuk dilewatin gitu. Terus dari desain awal, dari proses desain awal sampai dengan pembangunan, ada penyesuaian nggak ya Mas terhadap desainnya? Sebenarnya sih penyesuaian yang terlalu besarnya nggak ada ya. Kayak jadi mostly memang dari awal sampai akhir prosesnya sih ya seperti sesuai dengan gambar planning di awal. Paling hanya perubahan-perubahan kecil sih, kayak misalnya di kamar mandi tadinya tuh kita nggak mau ada bathtub. Tadinya tuh void, akhirnya kita bikin karena memang ada kebutuhan, akhirnya dibikin bathtub. Terus juga jendela yang ada di kamar tidur, sebenarnya tuh tadi bukaannya itu tuh justru ke sisi kiri. Cuman karena memang akhirnya pas kita lihat di sini sebelah kanan ada taman gitu, akhirnya kita rubah ke sisi kanan. Terus nih, ini juga pertanyaan yang paling banyak nih ya, mungkin bisa soal budget ya. Kalau misalnya Mas Fandi ini kan sebenarnya mendesain rumahnya sendiri gitu. Tapi pada umumnya nih, untuk info buat teman-teman, kalau jasa arsitek tuh perhitungannya bagaimana ya untuk suatu proyek rumah tinggal? Nah jadi sebenarnya sih kita di keprofesian arsitektur itu tuh sudah ada pedomannya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa cek juga, ada websitenya juga, jadi kalian bisa cek. Nah itu tuh sudah diatur kriteria-kriteria minimumnya. Jadi kayak rumah tinggal tuh masuk ke dalam kriteria apa, jadi ada tuh angka persentasenya terhadap budgetnya. Jadi misalnya kalau dihitung 10%, berarti ya kalau misalnya biaya pembangunannya itu 500 juta, berarti biaya desainnya 50 juta.
Kira-kira seperti itu sih. Tapi itu pedoman dasar ya, minimum. Jadi setiap arsitek pasti punya kriteria sendiri-sendiri sih. Oke. Soal ngakalin budget nih Mas, memang banyak kan ya pilihannya. Tadi soal substitusi material, terus tadi juga pembangunnya bertahap. Kalau dari Mas Fandi sendiri kira-kira ada tips nggak ya? Sebenarnya sih mungkin bisa ditambahin dengan kita punya organisasi ruang tuh lebih tipikal gitu. Jadi artinya tuh adalah ketika di bawah ada kamar mandi dan di lantai atas itu kalau bisa titik kamar mandinya tuh di posisi yang sama. Nah itu tuh biasanya juga lumayan bisa menghemat biaya gitu. Karena pipanya itu tuh jadi cuma satu garis. Terus juga kolom-kolom tuh misalnya di bawah ada struktur di situ, di atasnya pun juga kalau bisa ada di situ juga. Jadinya nggak terlalu banyak perpindahan kolom gitu. Akhirnya itu biasanya menyebabkan biaya jadi membengkak. Intinya sih sesederhana mungkin sih. Semakin sederhana biasanya budgetnya akan semakin lebih efisien. Ini pertanyaan terakhir nih Mas dari aku. Gimana caranya untuk mengkontak Fandi Gunawan Studio? Portfolio kita itu ada di website www.fandigunawanstudio.com, atau juga mungkin kalau lebih casual bisa lihat di Instagram kali ya. Jadi di Fandi Gunawan Studio itu kita biasanya juga lebih terupdate di sana sih. Kayak beberapa project-project yang lagi berjalan biasanya kita upload di sana. Oke. Jadi di situ udah tertera ya kontaknya. Betul. Bisa dihubungi, mulai dijelaskan tuh kayak, jadi sebenarnya tuh yang paling membingungkan buat orang tuh mulainya dari mana sih? Sebenarnya mulai dari mengkontak kali ya, kayak kasih tahu tujuannya apa, apakah renovasi, apakah membangun dari awal gitu. Iya. Dan mungkin kalau bisa ditambahin tuh sebisa mungkin kalian tuh justru tahu budgetnya gitu. Itu yang paling penting. Ya. Betul. Karena gimana pun juga kita bergerak berdasarkan budget dari kalian. Jadi kita bisa berespon terhadap ya keterbatasan yang kalian punya. Wah, gitu. Bener banget iya. Karena design is a problem solving ya Mas. Oke, terima kasih banyak ya Mas Fandi. Sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol dan membahas banyak soal KB House. Nah teman-teman, kalau kamu tertarik dengan hunian yang mengeksplorasi pengalaman ruang, semoga informasi dari Mas Fandi tadi bisa menginspirasi atau membantu kamu yang sedang berencana membangun atau merenovasi rumah. Saya Fani, sampai jumpa di House 101 selanjutnya.